Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Indah Wahyuningsi, NIM saya 19023161138. Saya dari kelas Pancasila B5 dan saya dari jurusan Sastra Arab, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tema Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih lanjut tentang bagaimana Pancasila itu bisa sebagai kepribadian bangsa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pengertian Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu memiliki banyak pengertian dan dari banyak versi juga. Di sini saya mengambil pengertian dari 3 para ahli, yaitu yang pertama, Notonegoro. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya, menurut Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 asas yang yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila sendiri itu telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Negara Kartagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya pengertian dari kepribadian bangsa. Jadi apa sih pengertian dari kepribadian itu sendiri? Apa sih pengertian dari bangsa itu sendiri? Nah, jadi setiap orang itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, melalui kepribadian inilah setiap pribadi seseorang memiliki ciri khas masing-masing. Begitu pula dengan sebuah negara. Setiap negara juga memiliki kepribadian masing-masing. Melalui kepribadian tersebut, sebuah negara dikenal luas. Nah, kepribadian tersebut tidak akan lepas dari sejarah negara tersebut. Indonesia sendiri itu memiliki sebuah kepribadian yang menjadi ciri khas dari Indonesia itu sendiri, yaitu adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila justru telah dibicarakan bahkan sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Membutuhkan proses pembahasan yang panjang sebelum akhirnya memperoleh keputusan final seperti teks Pancasila yang kita kenal saat ini. Bangsa Indonesia
dan juga dasar negara yaitu Pancasila terbentuk berdasarkan perbedaan. Pancasila sendiri hadir sebagai penengah adanya perbedaan yang ada. Dan sebagai bentuk kepribadian bangsa, Pancasila membuat Indonesia hadir dengan ciri khas yang membedakannya dari negara lain. Nah, jadi Pancasila itu merupakan ciri khas dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian dari kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Pola berarti sesuatu yang sudah menjadi standar atau baku, sehingga kalau dikatakan pola sikap, maka sikap itu sudah baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi, atau keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Jika perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Nah, setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku atau pola dan konsisten sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Sedangkan pengertian dari bangsa sendiri itu adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam satu wilayah. Persekutuan hidup dalam suatu negara bisa merupakan persekutuan hidup mayoritas dan minoritas. Bangsa dalam arti sosiologis, antropologis diikat oleh ikatan-ikatan seperti ras, tradisi, adat istiadat, agama atau kepercayaan, bahasa, dan daerah. Ikatan ini disebut ikatan primordial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepribadian bangsa itu sendiri adalah suatu ciri khas atau pola sikap yang menjadi standar baku kumpulan beberapa orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama secara konsisten dalam menghadapi situasi apapun. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia, yang mana hal itu adalah pembanding antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengalamannya pun harus dimulai dari setiap negara Indonesia sampai penyelenggara pemerintahan, sehingga semua komponen dalam suatu negara mampu melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar bangsa kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Nah, sedangkan menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban kebudayaan bangsa lain seperti kebudayaan Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain, namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana-sini misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota, kepribadian itu dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing. Namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri.
bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita. Demikianlah, maka Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri salah satunya yaitu merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan. Bangsa yang aman, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Setelah itu, di era globalisasi yang sedang terjadi seperti sekarang ini, cenderung melebur sebuah identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru. Masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jati dirinya. Bangsa Indonesia pun dihadapkan pada problem krisis identitas. Faktanya sering kita jumpai masyarakat Indonesia yang dari segi perilaku sama sekali tidak menempatkan identitas mereka sebagai masyarakat Indonesia, di mana sebagai contohnya itu tentang kasus Nazarudin yang ditetapkan sebagai pelaku korupsi. Nah, padahal bangsa ini mempunyai identitas yang jelas yang berbeda dengan kapitalis dan komunis, yaitu Pancasila. Maka seharusnya seluruh perilaku, sikap, dan kepribadian adalah berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kita menjadi bangsa yang besar, tetapi masyarakat Indonesia tidak menampilkan identitas ini. Sesungguhnya, berarti Pancasila tidak dilaksanakan dalam berkehidupan di masyarakat, seolah tidak adanya apresiasi yang dilandaskan jiwa nasionalisme oleh bangsa ini. Sungguh ironis. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang dikenal dengan keramahan, kesopanannya, kemajemukan, suku budayanya yang merupakan manifestasi dalam pandangan hidup bangsa.
Bahkan sejak sebelum berdirinya bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, dalam Pancasila ini banyak mengandung makna-makna yang sangat erat kaitannya dengan keragaman budaya, adat istiadat, religius, seperti masyarakat yang menerapkan kepribadian bangsa, yaitu adanya pengakuan atas Tuhan. Dalam menyelesaikan suatu masalah, selalu bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat, saling hormat menghormati orang lain, meletakkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, serta selalu bersikap adil untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, dari situlah Pancasila dibentuk dengan menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang jelas berbeda jauh dengan nilai-nilai ideologi bangsa lain. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, maka seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang juga telah menganut nilai-nilai Pancasila harus mempertahankan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila di dalam Pancasila. Karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya, dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Nah, itu tadi sedikit penjelasan atau presentasi dari saya mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau ketidakjelasan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.